Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan Dedi. Kali ini kita akan bahas soal-soal dimensi 3 tentang sudut antara garis dan bidang. Yuk sama-sama kita bahas soalnya. Ya, sudut antara garis dan bidang. Kamu perhatikan ini ada bidang V ya dan garis G ya. Langkah mudah menentukan sudut theta antara garis G dan bidang V. Yang pertama, proyeksikan garis G pada bidang V, yaitu menjadi G aksen. Kemudian sudut antara garis G dan bidang V adalah sudut antara garis G dan G aksen. Nah, kalau pada kubus ABCDFGH, kita akan menentukan sudut antara garis EC dan bidang ABCD. Nah, kamu proyeksikan garis EC ke bidang ABCD dan didapatkan garis AC. Nah, sudut antara garis EC dan bidang ABCD adalah sudut ACE. Oke, bisa dipahami ya? Diketahui sebuah kubus ABCDFGH besar sudut yang dibentuk oleh garis BG dengan bidang BDHF. Nah, kamu perhatikan gambar ini. Ini adalah garis BG, kemudian ini adalah bidang BDHF. Nah, kamu perhatikan, kamu proyeksikan garis BG ke bidang BDHF. Kita dapatkan garis BO, di mana O adalah titik perpotongan garis FH dan EG. Nah, kamu perhatikan, dari BG ini kita proyeksikan ya ke perpotongan ya antara EG dengan HF, yaitu di titik O. Jadi kita dapatkan garis BO. Kemudian, jika kita misalkan rusuk kubus adalah A, maka BG-nya adalah A akar 2, karena merupakan diagonal bidang atau diagonal sisi. Nah, kemudian GO-nya, G ke O ini adalah setengah dari EG, atau setengah A akar 2. Perhatikan segitiga BGO-nya. Nah, kamu perhatikan segitiga BGO ada segitiga siku-siku di O. Dengan OG-nya setengah A akar 2, kemudian BG-nya A akar 2. Nah, ini adalah tetanya di titik B ya. Nah, ini akan kita cari. Kemudian kita gunakan sin teta, yaitu GO per BG. Berarti kita dapatkan sin teta sama dengan setengah A akar 2 per A akar 2. Berarti sin teta sama dengan setengah, maka kita dapatkan tetanya adalah 30 derajat. Jadi sudut yang dibentuk garis BG dengan bidang BDHF adalah 30 derajat. Jawaban yang D. Oke, bisa dipahami ya? Oke, soal selanjutnya pada suatu kubus ABCDFGH, kita diminta menentukan besar sudut antara garis AH dan bidang BDHF. Nah, kita perhatikan gambarnya seperti ini ya. Nah, ini bidang BDHF-nya. Nah, ini adalah garis AH-nya. Oke, langkah pertama, besar sudut yang dibentuk oleh garis AH dan bidang BDHF sama dengan sudut AOH. Nah, kalau kita lihat ya, kita proyeksikan AH ke OH. Ya, O-nya ini adalah perpotongan diagonal bidang AC dengan diagonal bidang BD. Nah, kalau kamu perhatikan, kalau misalnya rusuknya adalah A, rusuk kubusnya A, maka AH itu sama dengan AC ya, sama dengan A akar 2 karena diagonal bidang. Kemudian AO itu setengah dari AC, berarti setengah A akar 2. Nah, kamu perhatikan segitiga AOH. Segitiga AOH ini adalah segitiga siku-siku di O ya. Nah, dengan AO-nya setengah akar 2, kemudian AH-nya adalah A akar 2. Berarti kalau kita mau tentukan sudutnya, ini sudutnya ada di titik H, di sini sudut alfanya ya. Berarti kita gunakan sin A, sin alfa, itu sama dengan, berarti kita gunakan sin alfa sama dengan AO per AH. Berarti sama dengan setengah A akar 2 per A akar 2. Jadi kita dapatkan sin alfa sama dengan setengah, maka alfanya sama dengan 30 derajat. Oke, mudah bukan?
Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Jika sudut antara diagonal AG dengan bidang alas ABCD adalah alfa, maka kita diminta untuk menentukan nilai alfa. Nah, kita buat dulu gambarnya. Ini adalah kubus ABCDFGH dengan bidang alasnya ABCD, dan ini adalah garis AG yang akan kita cari sudutnya dengan bidang alas. Nah, langkah pertamanya adalah kita proyeksikan garis AG ke bidang ABCD. Nah, hasil proyeksinya adalah garis AC, sehingga terbentuk segitiga CAG. Nah, kamu perhatikan gambar ini ya. Nah, ini adalah alfanya yang akan kita cari. Nah, sekarang kita lanjutkan. CG itu kan 6 ya, karena panjang rusuknya kan 6. Berarti kita dapatkan AC itu diagonal bidang 6 akar 2. Kemudian kita dapatkan AG, diagonal ruang, itu adalah 6 akar 3. Nah, sehingga kita perhatikan selanjutnya adalah segitiga CAG, itu siku-siku di C. Kita lihat gambarnya ini ya. Nah, CG-nya 6, nah, CA-nya 6 akar 2, AG-nya 6 akar 3. Nah, sehingga kita bisa cari sudut alfanya, yaitu CG per AG. Berarti sin alfa sama dengan 6 per 6 akar 3 sama dengan 1/3 akar 3. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, mudah bukan? Oke, selanjutnya kubus ABCDEFGH dengan rusuk 4 cm. Jika sudut antara garis AE dan bidang AFH adalah alfa, maka tentukan nilai sin alfa. Nah, kita gambar dulu ya. Seperti ini. Kubusnya ABCDEFGH, kemudian ada bidang AFH dan garis AE. Nah, langkah pertama adalah kita perhatikan segitiga AFH-nya adalah segitiga sama sisi ya. Nah, maka kalau kita buatkan seperti ini ya, maka dia mempunyai tinggi ya. Tingginya itu kita sebut AP. Nah, kita cari dulu panjang AP-nya ya. AP itu adalah akar dari AF kuadrat dikurang FP kuadrat. Berarti kalau kita lanjutkan 4 akar 2 kuadrat dikurang 2 akar 2 kuadrat, itu 32 dikurang 8 sama dengan 24. Jadi panjang AP-nya adalah 2 akar 6. Nah, kita lihat gambarnya. Kalau kita lihat gambar dari ini ya, kita proyeksikan dulu AE ke segitiga AFH dan kita dapatkan tadi garis AP ya proyeksinya. Jadi kalau digambar seperti ini. Nah, sudut yang kita cari ini adalah yang di sini nih ya, sudut EAP atau boleh juga PAE. Nah, segitiga ini kan nanti siku-siku di E ya, kalau kamu perhatikan. Segitiga AEP itu siku-siku di E. Nah, gambarnya seperti ini ya. Nah, EP-nya 2 akar 2, kemudian EA-nya 4, kemudian AP-nya 2 akar 6. Nah, kita diminta mencari sudut alfanya di titik A ini ya. Berarti kalau kita lanjutkan, kita cari sin alfanya, itu sama dengan EP per AP. Berarti sama dengan 2 akar 2 per 2 akar 6, sama dengan 1/4 akar 3. Atau boleh ditulis juga 1/3 akar 3. Oke, bisa dipahami ya? 5 ABCD dengan alas persegi. Panjang sisi alas adalah 2 cm dan panjang sisi tegak akar 3 cm. Jika P adalah titik tengah BC, maka tentukan sudut antara garis TP dan bidang alas. Oke, sekarang kamu perhatikan gambarnya seperti ini ya. Ini 5 ABCD dengan alas 2 dan rusuk tegak akar 3. Nah, kamu perhatikan ya, jika P adalah titik tengah dari BC. Nah, di sini berarti ya. Nah, kita diminta sudut antara TP dengan bidang alas. Nah, ini nanti kita buat terbentuklah sebuah segitiga TPQ gitu ya. Nah, kamu perhatikan segitiga TPC dulu, kamu perhatikan. Ini TP-nya kita belum tahu, PC-nya kita sudah tahu setengah dari BC, yaitu 1, kemudian TC-nya adalah akar 3. Jadi kita bisa cari TP-nya, yaitu TC kuadrat dikurang PC kuadrat. Berarti sama dengan akar 3 kuadrat dikurang 1 kuadrat, berarti TP kuadrat sama dengan 2, nah, TP-nya akar 2. Oke, berarti kita sudah dapatkan panjang dari TP. Nah, panjang TP ini kan kalau kita perhatikan sama dengan TQ ya.
Berarti segitiga TPQ ini adalah segitiga sama kaki. Oke, bisa dipahami ya? Nah, kita lanjutkan. Dengan menggunakan aturan kosinus, kalau kita mau mencari sudut alfa, yaitu cos alfa itu ya kuadrat jumlah dari sisi-sisi yang mengapitnya dikurang sisi di hadapannya per 2 kali sisi yang mengapitnya. Berarti kalau kita substitusikan ke soal ini, cos alfa itu sama dengan PQ kuadrat ditambah TP kuadrat dikurang TQ kuadrat per 2 kali PQ kali TP. Kita masukkan nilainya. Jadi 2 kuadrat tambah akar 2 kuadrat dikurang akar 2 kuadrat per 2 kali 2 kali akar 2. Nah, berarti kalau kita lanjutkan, maka kita akan mendapatkan nilai dari cos alfa, yaitu cos alfa itu sama dengan 4 tambah 2 dikurang 2 per 4 akar 2 ya. Berarti sama dengan 4 per 4 akar 2 sama dengan 1 per akar 2. Atau bisa kita tulis cos alfa sama dengan setengah akar 2. Nah, ini kita dapatkan alfanya adalah 45 derajat. Oke, mudah bukan? 5 ABCD dengan alas persegi. Panjang sisi alas adalah 2 cm dan panjang sisi tegak adalah akar 3 cm. Tentukan tangen sudut antara garis TD dan bidang alas. Nah, kalau kita gambar limasnya seperti ini ya. Nah, ini adalah limas TABCD, kemudian ada garis TD ya. Nah, ini kita akan cari sudutnya dengan bidang alas. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini ya. Kita ketahui segitiga TBD adalah sama kaki karena TB-nya dan TD-nya sama panjang, sama-sama rusuk tegak. Nah, kalau kita gambar seperti ini, ya, ini segitiga TBD. Nah, sudut yang kita mau cari adalah antara TD dengan BD-nya. Nah, kita boleh saja cari tingginya ya. Nah, ini TE. TE adalah tinggi dari segitiga TBD. Kita lanjutkan. Nah, kalau kita ambil TE, berarti segitiga TDE adalah segitiga siku-siku di E. Kita buat gambarnya seperti ini ya. Nah, TD-nya tadi rusuk tegak akar 3, DE-nya itu setengah dari BD, berarti akar 2 ya. Nah, selanjutnya kita bisa mencari panjang dari TE. Nah, yaitu TE kuadrat sama dengan TD kuadrat dikurang DE kuadrat. Sehingga TE kuadrat sama dengan akar 3 kuadrat dikurang akar 2 kuadrat. TE kuadrat sama dengan 3 min 2, yaitu 1, berarti TE-nya sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita bisa mencari tangen alfa. Tangen alfa itu kan depan per samping. Atau kita tulis tangen alfa sama dengan TE per TD. Berarti kita substitusi sama dengan 1 per akar 2. Atau boleh ditulis setengah akar 2. Oke, bisa dipahami ya? Alhamdulillah pembahasan soal-soal dimensi 3 untuk mencari sudut antara garis dan bidang telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat selalu, matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.